Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini Pak Rozak dapat kembali menyapa siswa-siswi SD Muhammadiyah Al-Mujahidin kelas 5 pada mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Bagaimana kabarnya nak? Semua sehat ya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua dapat kembali berjumpa di sekolah tercinta di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Baik, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu kader Pandu Hizbul Wathan. Ya, baik hari ini mari kita pelajari bersama biografi Jenderal Sudirman. Namun sebelumnya, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, segera disiapkan buku catatannya dan kita mulai pembelajaran kemuhammadiyahannya. Seluruh siswa tentunya sudah tahu ya siapa Jenderal Sudirman. Seperti yang sudah Pak Rozak sampaikan di awal tadi, bahwa Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu kader Muhammadiyah, yaitu kader Pandu Hizbul Wathan. Selain itu, beliau juga salah satu pahlawan nasional karena beliau juga turut andil di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Jenderal Sudirman ini sering dikenal dengan nama Pak Dirman. Jenderal Sudirman dilahirkan di Desa Bantarbarang, Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Nah, Jenderal Sudirman ini dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Cokro Sunarjo dan ibunya bernama Siam. Semasa kecil, Jenderal Sudirman ini sudah dikenal sebagai sosok anak yang suka membantu kedua orang tuanya. Bahkan Jenderal Sudirman tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keluarganya. Di antaranya adalah membersihkan rumah dan halaman, menyirami tanaman, mengisi air untuk bak mandi, bahkan beliau juga bisa membantu memasak, serta mengisi padasan untuk berwudu. Nah, itulah beberapa contoh kegiatan yang beliau lakukan semasa kecil. Tentu apa yang beliau lakukan juga kalian lakukan ya di rumah. Pak Rozak yakin pasti seluruh anak-anak di rumah juga membantu kedua orang tua. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti menyapu, menyirami tanaman pasti sudah dilakukan. Nah, sekali lagi Pak Rozak menghimbau kepada seluruh anak-anak, selain memanfaatkan waktu belajar, ya, sempatkanlah juga untuk membantu kedua orang tua di rumah, mulai dari hal-hal yang kecil. Diingat ya. Semasa kecil, Sudirman tumbuh menjadi anak yang sopan, santun, ramah, tidak pernah menyakiti, dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, serta sangat patuh dan sangat hormat kepada kedua orang tuanya. Tentu hal baik inilah yang berhasil membawa Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, menjadi salah satu pahlawan Indonesia yang berhasil merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Semasa kecil, Jenderal Sudirman juga sangat gemar belajar mengaji. Beliau pergi ke sebuah surau yang letaknya tidak jauh dari rumahnya, di Kampung Manggisan, bersama adiknya yang bernama Muhammad Samingan. Pada tanggal 29 Januari tahun 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia. Beliau meninggal di usia 34 tahun. Nah, beliau ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Nah, kemudian beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan tokoh besar Hizbul Wathan karena jasa-jasa beliau yang sungguh luar biasa besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Juga termasuk beliau juga memiliki sebuah peran dan jasa yang besar
di dalam perjuangan Muhammadiyah melalui kepanduan Hizbul Wathon. Demikian materi singkat tentang biografi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan anak-anak serta kita dapat meneladani sifat-sifat beliau semasa kecil, semasa hidup beliau. Terima kasih. Pada akhirnya Pak Rozak mohon maaf apabila di dalam Pak Rozak menyampaikan beberapa materi ini terdapat kekurangan, terdapat kesalahan. Tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah, tetap di rumah, ya, gunakan masker, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Pak Rozak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.